warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih yang di rumah? Kenalin, nama aku Mutia Maulidza. Aku adalah seorang siswi dari SMP Muhammadiyah Kota Langsa nih. Aku sekarang duduk di kelas 9C. Nah, hari ini aku mau berbagi pengalaman, bukan berbagi pengalaman sih, lebih ke menceritakan pengalaman aku selama belajar di kelas KGB. Apa sih kelas KGB itu? Kelas KGB itu ada kepanjangan teman-teman. Kepanjangannya adalah Kelas Gemar Berbicara. Itu apa Mutia? Nah, kelas KGB ini adalah kelas belajar public speaking yang sekarang udah jadi ekskul di SMP Muhammadiyah Kota Langsa. Gimana pembelajarannya? Sini Mutia kasih tahu. Mulai dari awal-awal gimana Mutia masuk kelas public speaking ya. Jadi waktu kelas 1 sih ingat Mutia ya. Waktu kelas 1 baru-baru masuk, masih malu-malu nih. Waktu itu aku lupa pelajaran apa yang gurunya nggak ada. Terus Pak Ari selaku guru yang waktu itu Mutia masih tahunya Pak Ari adalah guru PJOK dan guru PJOK dulu. Dulu aku tahunya Pak Ari guru PJOK. Terus karena guru Mutia ini nggak masuk pelajaran, nggak masuk kelas, Pak Ari gantiin. Masuklah Pak Ari setelah berbincang-bincang segala macam. Terus Pak Ari promosiin kelas KGB. Terus aku mikir gini, kelas KGB itu public speaking kan ya? Public speaking itu tentang apa sih? Awalnya tuh masih bingung-bingung gitu, tentang apa public speaking ini. Setelah Pak Ari jelasin, akhirnya kayak oke deh masuk. Akhirnya sepakat Mutia, sama ada beberapa teman Mutia lagi. Awalnya tuh nggak yakin, cuman FOMO. Gue karena ikut-ikutan, iseng-iseng doang, mana tahu iseng-iseng berhadiah, akhirnya daftarlah di kelas KGB ini. Nah, sejak saat itu juga, aku baru tahu kalau selain guru PJOK, Pak Ari juga merupakan guru public speaking. Jujur Mutia kaget. Ternyata guru ini multi talenta juga ya, banyak ngajar PJOK, ngajar public speaking. Karena PJOK sama public speaking itu bukan suatu hal yang berkaitan cukup jauh gitu kan. Oke, singkat cerita, masuklah Mutia di kelas public speaking, kelas KGB ini. Kelas KGB ini diadakan di hari Jumat, di hari ekskul, cuman kalau ekskul biasa itu biasa dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Nah, kelas KGB ini setelahnya. Artinya dari jam 9:30 atau jam 10 sampai jam 11. Paling-paling maksimal telat dikit lah, jam 11 lewat. Terus karena masih kelas 1, masih kelas 1, masih baru masuk sekolah, masih malu-malu, masih belum terlalu beradaptasi gitu kan. Di kelas KGB ini malunya auzubillah min zalik banget. Disuruh cerita, disuruh ngomong aja bisa kayak gitu, nggak gimana ya, kayak cuma waktu itu perkenalan kan. Pak Ari tuh suruh perkenalan sama aku. Mutia coba perkenalkan, masing-masing kita perkenalkan diri, karena kan masih anak baru ya kan. Itu perkenalan doang, itu gini loh. Halo, nama saya Mutia, saya dari itu, enggak banget lah. Nah, sejak saat perkenalan itu kan masih kayak gugup, masih takut, masih banyak banget lah salahnya kan. Nah, jadi aku tuh mikir kayak, aku nih nggak ada harapan nih. Aku nggak bisa lagi nih diapa-apain. Aku tuh memang udah buruk. Aku tuh dulu ya pesimisan banget anaknya. Baru ngerasain gagal dikit, udah langsung kayak nyerah. Padahal tuh nggak boleh kayak gitu. Kita tuh harus optimis teman-teman. Waktu itu kayak, udahlah, pengen keluar. Tapi pengen banget keluar. Tapi ada tapinya nih. 1, nggak enak sama Pak Ari, jadi nggak keluar. Yang kedua, takut kena marah Pak Ari, jadi nggak keluar. Akhirnya bertahanlah sampai waktu itu ada satu hari di mana kelas KGB-nya ini Pak Ari sebagai guru itu bukan menyuruh sih, memberikan tugas kepada kami sebagai murid-muridnya untuk maju di depan kelas dan mendeskripsikan kata semangat. Awalnya aku tuh kayak terus duduk di kursi dengan segala pikiran, kayak nggak yakin karena aku nggak pede orangnya, nggak yakin. Tapi lihat senior, lihat kakak-kakak yang lebih jago tuh, aku mikir kayak kalau mereka bisa, aku harus bisa juga. Nah, akhirnya termotivasi maju ke depan kelas dan akhirnya mendeskripsikan itu kata semangat. Itu rasanya lega, setelah maju tuh lega banget, kayak misalnya ada paku di kepala, ini pakunya dicabut gitu, jadi lega banget setelah maju. Pas sudah duduk balik ke tempat duduk tuh kayak langsung dibanjiri tepuk tangan dan itu merasa kayak gue keren banget gitu. Oke, sejak saat itu juga aku merasa lebih bisa tertolong lah. Jadi merasa aku sedikit demi sedikit udah mulai ada perubahan. Jadi aku nggak boleh keluar. Sejak itu bahkan sampai aku kelas 3 sekarang ini, aku itu enggak pernah kepikiran lagi buat mau keluar. Kenapa? Karena manfaatnya itu banyak banget teman-teman.
apa sih yang diajarin di kelas public speaking ini dan juga manfaatnya. Nah, jadi di kelas KGB ini atau kelas public speaking ini kita diajari bagaimana caranya itu untuk mengontrol diri di depan. Jadi kita berbicara tuh gugupnya tuh di awal doang. Jadi kita bisa kayak menetralisir bahasanya keren banget. Menetralisir rasa gugup kita gitu. Jadi kita di depan tuh kerjaannya nggak cuma ae doang. Jadi kita bisa bercerita dengan apa yang udah ada di isi pikiran kita, bisa kita tuang kayak gitu. Terus kontak mata, ini penting, kayak kontak mata aku ke kamera, ke kalian semua. Jadi kontak mata itu bukan ke sini, bukan ke situ, tapi ke kamera atau ke audiens. Selain itu juga ada pelajaran tentang ini artikulasi, kayak kejelasan dalam berbicara. Kalau A ya A, I, U, E, O, dan itu jelas ya. Jadi orang pun nggak, hah, nggak kayak gitu. Orang jelas gitu dengaran. Nah, setelah aku masuk kelas public speaking ini selama kurang lebih 3 tahun ya, aku merasakan dampak yang Masya Allah, aku seneng banget, aku nggak nyesel masuk ke kelas public speaking ini. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita mulai dari kegugupan dulu ya. Kayak aku cerita di awal, waktu perkenalan aja tuh aku gugup banget. Dan setelah aku belajar lagi, aku tuh udah mulai kayak di depan itu ya pasti gugup lah ya. Namanya juga manusia. MC terkenal kalau di panggung awal-awal itu juga gugup. Cuman waktu udah berdiri di panggung, udah menguasai dan beradaptasi dengan panggung, kita udah biasa aja. Karena kayak, ini panggung milik gue, gitu. Yang kedua, yang aku rasain itu adalah kepercayaan diri menambah. Dulu, aku tuh adalah orang yang tidak percaya diri. Karena aku merasa aku lebih buruk daripada orang-orang di sebelah aku. Tapi setelah masuk ke public speaking ini, aku merasa aku pede, inilah aku nggak peduli tentang omongan orang. Karena ya bisa jadi kita lebih baik daripada dia, tapi kita nggak sadar, itu aja. Ya percaya diri lah, pokoknya kalau masuk ke kalau misalnya nih presentasi di depan kelas, presentasi tentang pelajaran PJOK, kayak IPA atau pelajaran lain, saya merasa saya lebih percaya diri. Nah, percaya diri saya ini yang membawa saya bisa mempresentasikan tugas-tugas saya kayak gitu. Selanjutnya, apa ya? Ya saking banyaknya saya nggak inget kayak gitu. Ya udah itu dulu deh. Atau ada lagi ya teman-teman? Oh ini, saya jadi nggak belibet lagi. Iya. Dulu waktu sejak kelas SD kayaknya, SD kelas 5-6 gitu, saya ngomongnya tuh belibet. Kayak gitu. Sampai orang tuh, hah? Apa Mut? Ulang katanya. Saya nggak suka, saya malu kalau dibilang, hah? Apa? Saya malu gitu. Kayak merasa saya tuh kayak mulutnya tuh belibet, lidahnya gini gitu. Jadi setelah masuk ke public speaking ini kan belajar artikulasi, kejelasan, huruf vokal. Kalau A ya A, I ya I, U ya U, A, I, U, E, O, kayak gitu. Jadi, dan tempo juga penting. Temponya diperlambat. Kalau biasa waktu kelas 5 SD atau 6 SD, saya ngomong itu cepet banget, kayak gimana saya bawa motor, kayak gitu saya ngomong. Dan saya belajar, kata Pak Ari, coba Mutia dipelanin dikit temponya. Karena kalau cepet-cepet, lidahnya bisa kayak kepelintir-pelintir gitu loh teman-teman. Nah, setelah saya lambatin, terus saya coba jelasin artikulasinya. Kalau ngomong A tuh beneran buka, mulutnya tuh dibuka kayak gitu. Ngomongnya tuh nggak cuma gitu doang. Jadi beneran A dibuka kayak gitu, kayak gini gitu. Dan saya merasa, ini alhamdulillahnya udah merasa manfaatnya tuh udah keren banget. Aku bersyukur banget bisa masuk kelas public speaking, teman-teman. Karena manfaatnya beneran sebanyak itu. Kalau kalian kepo, gimana sih kelas public speaking tuh? Seru nggak sih? Jawabannya seru banget, teman-teman. Jawabannya seru. Dan kalau kalian ingin masuk kelas public speaking, daftar ke SMP Muhammadiyah Kota Langsa. Karena mumpung nih pendaftarannya masih dibuka nih, teman-teman. Buruan daftar ya, dan jangan lupa masuk ke kelas public speaking. Oke, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yo.